Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Anggita Putri dengan NIM 21030960022 akan menjelaskan materi tentang pengertian dan ciri karya ilmiah. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Berikut adalah pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Munawar Syamsuddin dengan gagasan-gagasannya. Yang kedua ada Yamilah dan Syamsul Rizal dengan pendapatnya. Yang ketiga ada Broto Wijoyo dengan pendapatnya. Yang keempat ada Wahyu. Yang kelima ada Maryadi dalam Harun dan kawan-kawan dengan beberapa gagasannya. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yang baik yaitu yang pertama reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua tidak ambigu. Artinya sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat menggunakan bahasa baku, artinya menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya. Yang kelima menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan bersifat objektif, artinya karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya, melainkan karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Contoh karya ilmiah tentang globalisasi dan kebudayaan. Globalisasi yang mulai terasa sejak awal abad 20 memang sudah diperkirakan sedikit banyak mempengaruhi kebudayaan. Kebudayaan seperti perilaku seseorang akan sangat mudah berubah saat terkena arus globalisasi. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Sayangnya, sebagai negara berkembang, Indonesia selalu khawatir tertinggal dalam arus globalisasi pada berbagai bidang. Ditambah lagi kebudayaan asli yang terus terkikis dan membuat Indonesia menjadi krisis budaya. Sehingga bangsa Indonesia harus terus memperkokoh struktur nilainya agar tidak habis digerus budaya asing. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.